Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardira Diva Ayu Pradina dari Prodi Teknologi Informasi kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah serangan SQL injection pada server DVWA. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjalankan MySQL di dalam SAM. Seperti ini. Setelah itu, kita buka folder bin yang ada di dalam folder MySQL dan SAM, lalu kita kopikan halaman foldernya seperti ini. Setelah kita mengcopy halaman foldernya, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan cd, lalu paste halaman folder tadi seperti ini, lalu kita ketikkan MySQL -u root -p. Nah, akan muncul enter password atau masukkan password. Karena di sini tidak ada password, maka langsung di enter saja. Setelah itu, apabila kita ingin mengetahui database apa saja yang ada di dalam MySQL, kita ketikkan show database seperti ini. Nah, maka akan muncul semua database yang ada di dalam MySQL. Apabila kita ingin menggunakan database DVWA, kita tulis use DVWA. Nah, maka akan muncul database change atau bisa diartikan bahwa database DVWA ini sudah digunakan atau dipanggil. Apabila kita ingin mengetahui salah satu user yang ada di dalam database DVWA, kita ketikkan select first name, last name from users where user ID sama dengan 1 seperti ini, enter. Nah, maka akan muncul salah satu user atau user ID pertama pada database DVWA. Kemudian, apabila kita ingin mengetahui user yang lain, kita tinggal ganti angka 1 dengan 2. Nah, di sini user keduanya untuk first name-nya Gordon dan untuk last name-nya Brown. Lalu apabila kita ingin menampilkan semua user yang ada di dalam database DVWA ini, caranya adalah dengan kita ganti terlebih dahulu seperti ini, lalu user ID sama dengan persen seperti ini, or 0 sama dengan 0 seperti ini. Nah, maka akan muncul semua database yang ada di dalam akan muncul semua user yang ada di dalam database DVWA ini. Lalu ada perintah lain yang bisa kita gunakan untuk memanggil semua user yang ada di dalam database. Kita tinggal ganti saja dengan user ID sama dengan 1 or 2 sama dengan 2 seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, usernya akan tampil semua. Langkah selanjutnya adalah apabila kita ingin mengetahui seluruh versi SQL yang kita gunakan atau versi SQL yang saat ini kita gunakan, kita ketikkan, kita ganti saja sini user ID sama dengan persen
seperti ini, or 0 sama dengan 0, union select null user tagar. Nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul versi dari database-nya tadi, yaitu root versi dari SQL-nya. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kita ingin melihat user yang kita gunakan untuk mengakses database, kita tinggal ketikkan, kita ubah menjadi user union select maaf teman-teman, tadi itu untuk melihat user ya, usernya tadi root, lalu kita akan melihat versi, maaf, seperti ini. Nah, ini dia akhirnya versi yang digunakan, yaitu versi 10.4.11 MariaDB. Nah, seperti ini. Lalu untuk melihat jenis database yang kita gunakan, kita tinggal ganti version dengan database. Nah, seperti ini. Telah terlihat bahwa database yang kita gunakan adalah database di VWA, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah apabila kita ingin mengetahui tentang informasi skema tabel atau informasi tentang database, kita tinggal mengetikkan, akan saya ganti, n1 sama dengan 0, union select null tabel name from information schema tabels tagar. Nah, seperti ini. Error. Kita coba ulangin lagi. Tambahkan dot. Seperti ini. Masih error ternyata teman-teman. Kita ulang lagi ya teman-teman. Coba mungkin ada kesalahan. Di sini. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita scroll ke atas dulu ya teman-teman. Nah, di sini terdapat karakter set, lalu collection, dan collection karakter set applicability. Ini merupakan informasi skema tabel yang merupakan database informasi yang menyimpan semua database yang ada pada MySQL. Setelah itu, apabila kita ingin mengecek tabel user yang ada di dalam database ini, kita ketikkan seperti ini. Saya ganti saja.
Saya tambahkan where tabel name like user, lalu persen, seperti ini. Nah, enter. Nah, maka akan muncul tabel user yang berisi seperti ini. Di mana ini merupakan beberapa user, di mana ada kemungkinan bahwa user-user ini mengandung password atau berisi tentang password. Lalu apabila kita ingin memunculkan tabel passwordnya tadi, kita ketikkan seperti ini. Lalu saya ganti terlebih dahulu. Seperti ini, saya hapus. Saya ketikkan concat tabel name, 0x0a, kolom name, tutup kurung, from information skema dot kolom where tabel name sama dengan users, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul beberapa dari user tadi, di mana ini merupakan tabelnya. Apabila kita ingin mengetahui password yang ada di dalam masing-masing user yang ada di dalam tabel, kita tinggal ketikkan seperti ini, lalu akan saya ganti. Saya hapus terlebih dahulu. Di sini concat first name, 0x0a, user, 0x0a, password, tutup kurung, from users, tagar, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, maka akan muncul tabel di mana juga berisi tentang password-password yang dihash atau ada di dalam kode-kode unik yang dimana menutup password-password yang ada di dalam setiap user. Begitulah penjelasan tentang perintah serangan SQL injection di server DVWA dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.